Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Yunita Utari dengan NIM 5311422 100. Di sini saya akan membahas mengenai Apache Hive. Nah, pertama-tama sebelum kita pakai Hive itu kan kita harus tahu dulu dong Hive itu apa dan fungsinya buat apa. Nah, jadi di sini Hive itu adalah alat yang memungkinkan kita untuk mengelola dan menganalisis data yang sangat besar di lingkungan Hadoop. Gini. Jadi misalnya kita bayangin ada kayak rak buku yang gede banget, pokoknya yang penuh buku lah gitu. Terus jadi Hive itu kayak sebuah alat gitu, sebuah cara buat nemuin buku yang kita pengen cari dengan cepat gitu. Nah, Hive ini itu pakai bahasa Structured Query Language. Nah, jadi SQL ini tuh biasa digunakan untuk mengakses dan mengelola database. Nah, jadi kalau kita pakai Hive itu nanti perintahnya itu mirip-mirip lah kayak kita pakai MySQL itu. Nah, kemudian kelebihan dari Hive ini itu bisa bekerja dengan data yang sangat besar. Jadi misalkan ada data banyak banget, segunung gitulah. Nah, Hive itu bakal membagi-bagi tugas ke dalam bagian-bagian kecil gitu dan mengerjakannya secara bersamaan di banyak komputer. Nah, dengan cara ini kayak gotong royong gitu ya. Dengan cara ini maka pekerjaan yang kayaknya susah banget karena ngolah data sebanyak itu gitu, jadi bisa selesai dalam waktu yang dalam waktu yang cepat gitu. Nah, jadi Hive ini merupakan suatu alat yang membantu kita menyusun dan menganalisis data dalam skala besar menggunakan bahasa SQL. Nah, di sini penjelasannya yang lebih rinci. Jadi Hive itu kayak asisten yang ngebantu kita dengan data besar di komputer-komputer gitu. Konsep Hive itu adalah bagian dari keluarga besar Hadoop. Nah, Hadoop itu merupakan sistem yang untuk menyimpan dan memproses data dalam jumlah besar. Nah, Hive ini tuh kayak pintu masuk buat berinteraksi dengan data yang tersimpan di Hadoop. Jadi kayak misalnya kita bayangin Hadoop itu kayak gudang gede banget, gudang buku gitulah, dan Hive itu adalah pintunya. Nah, kemudian ada data warehousing. Nah, Hive itu tuh kalau kita ngomongin Hive itu kita juga bakal ngomongin data warehousing. Apa artinya? Jadi artinya itu nanti Hive bakal ngebantu kita buat menyimpan, mengatur, dan menganalisis data besar dari berbagai sumber dengan cara yang terstruktur. Nah, kemudian Hive ini itu pakai bahasa HiveQL ini. Nah, itu tuh hampir sama dengan bahasa yang kita gunakan ketika kita ngolah database gitulah. Jadi kalau kita udah familiar sama SQL, maka kita bakal kayak ngerasa kebiasa gitulah, aman, nyaman lah gitu saat make Hive. Nah, kemudian di sini ada pemrosesan MapReduce. Nah, Hive itu tuh pakai MapReduce. MapReduce itu apa? MapReduce itu adalah cara di mana Hive bekerja di balik layar untuk memproses dan menganalisis data kita. Jadi kalau kita ngasih Hive perintah gitu misalnya buat kayak ngejawab pertanyaan atau ngehitung lah kayak gitu. Nah, nanti Hive itu bakal pakai MapReduce untuk melakukan tugasnya. Kemudian ada optimasi kinerja. Nah, Hive itu tuh memiliki trik dan tips untuk membuat
ngebuat dia kerjanya lebih cepet gitu. Nah jadi ini tuh kayak apa ya, kayak Hive tuh ada punya cara tersendiri gitulah buat nanganin data. Jadi dia tuh bisa nanganin data lebih cepat dan lebih efisien gitu. Jadi kayak yang udah saya jelasin sebelumnya, Hive itu nanti bakal kayak ngebagi data jadi bagian-bagian kecil gitu, terus diproses secara paralel gitu. Nah kemudian yang terakhir ada integrasi dengan alat analisis. Jadi Hive itu tuh berhubungan baik dengan alat-alat lain dalam keluarga Hadoop kayak Spark atau Hades. Jadi mereka ini masih berkeluarga, keluarga besar Hadoop gitu lah. Jadi kalau kita pengen ngelakuin analisis data yang lebih rumit atau menggunakan alat khusus gitu, Hive itu bisa jadi jembatan buat ngehubungin semuanya karena dia berhubungan baik sama keluarga Hadoop yang lain gitu. Nah kemudian yang selanjutnya saya akan mencoba buat install Hive. Nah oke. Jadi sebelum kita install Hive itu saya perlu Hadoop sama Java terlebih dahulu. Nah itu cara buat ngecek udah ada Java atau belum. Kita buka cmd terus klik aja. Nah gini, ini berarti tandanya saya udah install Java-nya. Nah kalau misalnya ada tulisannya kayak Java is not recognized bla 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 gitu, berarti kita perlu buat install terlebih dahulu. Nah buat cara installnya itu kita ke browse terus. Nah ini cari aja Oracle Java download. Nah di sini kalau udah itu kita scroll ke bawah. Nah ini Java 8, kita pakainya Java 8, kemudian klik di Windows dan ini download di yang x64. Nah kalau misalnya udah di download, ini JDK, file JDK itu nanti kita ekstrak. Nah sebelum diekstrak kita harus ke local disk C, terus tambah new folder, buat folder baru dengan nama Java. Nanti file JDK nya itu kita ekstrak ke sini. Nah ke sini. Setelah itu kemudian kan udah diekstrak, terus kita ke edit the system environment, ke sini, terus kita tinggal tambahin aja, klik new Java home gitu. Dan untuk value-nya itu nanti di alamat Java terus JDK gitu. Nah karena saya udah nambahin itu, nanti hasilnya ini alamatnya Java di JDK. Kemudian untuk path-nya ini diedit dan kita tambahkan ini /bin, harus ada bin-nya. Nah kalau udah kemudian kita cek di command prompt, terus Java. Nah ini kalau udah ada tampilannya kayak yang tadi, yang awal. Terus setelah ini kita install, kita download Hadoop. Nah kita klik aja apache Hadoop, klik yang ini, kemudian download dan cari yang rilis, karena saya mau download yang 270. Dimana? Nah ini 270, klik aja yang ini, nanti filenya
filenya bakal ke download yang ini. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama kayak Java tadi, kita ekstrak ke local disk C. Kita ekstrak ke local disk C, kemudian kita buka tadi Hadoop. Nah, kita di etc, di Hadoop ini diedit, nanti kita kopasin tadi alamat, kita pastein alamat yang udah kita copy sebelumnya, yaitu Java JDK. Nah, kemudian setelah itu kita buka ini course site, tinggal tambahin ini. Sebelumnya itu nggak ada, jadi sebelumnya itu bentuknya kayak gini, kita tinggal tambahin aja. Nah, kita tinggal tambahin aja kayak gini. Oke. Nah, kita lakuin hal yang sama ke HDFS atau HTTPFS, ini sama aja, tapi di sini saya pakainya yang HDFS. Kita tambahin, nah di sini kita tambah aja pakai ini name not name gitu-gitu. Terus abis itu ke mapred site kita juga tambahin ini ya, kayak gini, yang ini gitu. Terus ke yarn, terakhir kita ke yarn itu kita tambahin banyak, dari properti sampai ini properti lagi. Nah, kalau udah, kita pergi ke edit ini, kemudian di environment kita new, terus diketik aja ini Hadoop home, pathnya ada di C, terus di Hadoop. Terus buat pathnya itu yang di sini, pathnya itu nanti tambahin aja Hadoop /bin sama /sbin gitu. Terus kalau udah, kita ke CMD lagi, kita run as administrator. Di sini HDFS name node format. Nah, gini kalau udah. Terus nanti kita yes. Nah, kalau udah gini, kita ke cd, terus Hadoop. Dari Hadoop kita ke sbin. Nah, dari sbin itu nanti kita start di fs.cmd. Nah, udah gini, terus kita GPS. Nah, udah bisa, ada ini. Kemudian kita ketik lagi buat yarn, start yarn cmd, terus lagi GPS. Nah, kalau udah gini berarti udah bisa, udah terinstall Hadoop-nya. Nah, langkah selanjutnya adalah install si Hive-nya. Buat install Hive, kita pakai ini, ke halaman ini, terus saya install yang ini 10 SR, yang ini bintar. Terus kalau udah diinstal, kemudian selanjutnya kita install si Derby. Nah, buat Derby search aja, bentar, Apache Derby, terus masuk ke sini,
terus di scroll sampai ketemu yang ini 14 10 14 1, terus klik aja dan cari buat yang Java 8. Saya pakainya yang 14.2. Nah, kalau udah tadi ini nanti kan bakal ke download. Kita ekstrak file tadi yang Hive sama Derby, kita ekstrak ke local disk C. Nah, kalau udah diekstrak itu terus nanti rename aja jadi Hive sama Derby biar memudahkan gitu. Kemudian kita ke Derby kita ke lib. Nah, libnya ini nanti di CTRL-A sama di copy. Kalau udah di copy terus kita ke Hive dan ke lib. Nanti ini dipaste di sini. Ini kan filenya Derby. Itu berarti udah dipaste kan. Kemudian kita ke edit sistem lagi, environment, tinggal tambah-tambahin aja kayak Derby home, itu nanti alamatnya di Derby. Terus ini Hadoop user Hive bin, Hive home, Hive lib, sama Hadoop user first, class path first. Nanti value-nya di true. Kemudian buat path-nya, buat path di sini itu tinggal tambahin Hive /bin sama Derby /bin aja. Nah, kalau udah, kemudian di sini selanjutnya kita saya bakal membuat contoh sederhana itu di Hive. Jadi saya mau buat database yang simple gitulah di Hive. Nah, cara pertama kita run dulu Hadoop-nya. Kita ulangin cara yang tadi, ini di run, terus start, kita start dfs cmd. Nah, kalau udah gini kemudian kita gps. Nah, kemudian kita start yarn cmd. Nah, kemudian kita gps lagi. Nah, udah. Dan yang selanjutnya kita bakal ngaktifin Derby servernya gitu. Caranya adalah ketik aja start network server. Start network server. Terus kita, nah kalau udah gini nih jendelanya jangan ditutup, kita langsung aja ke command prompt lagi, kita run as administrator, kemudian ini, dan kita klik aja Hive. Nah, kita tunggu. Nah, oh iya, itu tadi saya itu download Hadoop yang 270. Kenapa? Karena sebelumnya saya pernah coba pakai Hadoop 324 dan ternyata itu error, nggak bisa, waktu sampai halaman ini tuh nggak bisa dipakai. Jadi, dan setelah saya cari-cari ternyata Hive 210 itu dipakainya biasanya sama Hadoop 270, bukan yang 324 gitu. Jadi saya install ulang lagi. Nah, kemudian kita ketik aja di sini create database. Misalnya kayak mau buat data nilai mahasiswa gitu ya. Kita buat create database. Coba
kita itu nanti nama databasenya coba-coba, terus kita enter. Nah ini terus kita coba lihat database apa aja yang ada di sini, show databases. Kalau udah, nah di sini ada 5, ada coba default, terus di sini kita mau pakai yang coba-coba. Nah kalau udah, terus kita create table kita buat nilai murid aja gitu ya, murid, create table murid, isinya nomor, the integer, terus ada nama string, terus ada grade-nya juga string, dan ada nilai itu nanti double. Nah ini kemudian kita enter. Nah kemudian kita ketik desk murid. Kalau udah, nah ini udah keluar kan. Kemudian kita insert into table, tadi namanya murid, values. Di sini kita insert datanya. Saya bakal insert datanya dari sini. Nah kalau udah, kita enter. Kita tunggu dulu. Nah ini ada yang salah ya. Di sini nih ada yang typo. Jadi kita ulangin. Bentar. Nah kalau udah, kita run, kita enter. Nah kita coba dulu, kita tunggu. Nah ini kan udah, kemudian kita ketik select, terus ini from murid. Nah kita enter. Nah ini udah jadi tabelnya. Jadi ada 4 kolom dan ada 10 ada 4 kolom dan ada 10 baris tuh. Nah kemudian habis itu kita ketik set header true, kita enter. Nah habis itu kita ketik lagi murid. Nah udah selesai. Jadi ini nanti ini itu buat headernya, judulnya, atau ini ya. Kalau udah, kemudian kita kan udah jadi, ini datanya cuma sederhana aja. Kemudian kita exit.
Jadi mungkin itu aja contoh buat contoh sederhana dari pengaplikasian Hive gitu. Mungkin sebenarnya Hive ini tuh juga lebih mudah lagi kalau misalnya kita bikin datanya itu di aplikasi lain dulu, misalnya kayak Notepad. Nanti dari Notepad itu kita bisa masukin datanya ke sini, jadi kita nggak usah susah-susah nulis data yang ada di dalam ini gitu. Jadi kan lebih enak pakai Notepad gitu mungkin. Terus tinggal masukin aja datanya di sini. Nah, kebetulan saya nyontohinnya yang langsung tulis dari Hive di sininya langsung, dan ini berhasil. Mungkin itu sekian penjelasan saya mengenai Hive ini. Jadi terima kasih, semoga videonya bisa membantu.